Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alifa Kufita Iza dengan NIM 23095111134 dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas case-based learning dari mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur, yang mana saya mengambil topik dari penyakit septisemia epizotika pada sapi. Adapun 7 topik yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pendahuluan berupa latar belakang, kemudian 7 topik utama pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup berupa kesimpulan. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan berupa latar belakang. Sapi merupakan hewan mamalia kelompok ruminansia berperan penting dalam sejarah pertanian manusia, mulai dari sapi potong maupun juga sapi perah, yang memiliki nilai ekonomi, tenaga kerja, dan juga pupuk alami. Seperti yang kita tahu bahwa ruminansia memiliki sistem pencernaan yang unik yang memungkinkan bakteri patogen berkembang biak dalam perut. Sehingga dengan demikian perlu kita mempelajari kasus septisemia epizotika, mulai dari mengidentifikasi bakteri penyebab, bagaimana morfologi, sampai etiologi, sehingga itu bisa menginfeksi hewan ternak, bukan hanya relevan untuk kesehatan hewan, tetapi juga untuk kesejahteraan kita, sesuai dengan prinsip animal welfare. Pada pembahasan pertama yaitu mengenai definisi, morfologi, dan juga etiologinya. Yang mana septisemia epizotika atau yang disebut dengan SE atau juga penyakit ngorok pada hewan ternak ini merupakan penyakit infeksi menular pada hewan yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida dengan serotype 6B dan 6E. Nah, untuk 6B sendiri itu terdapat di Asia, sedangkan 6E itu terdapat di Afrika. Itu berdasarkan kapsular dan somatik atau badan sel sebagai antigen untuk merangsang adanya antibodi. Kemudian umumnya menyerang hewan ternak, terutama sapi dan juga kerbau. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan, pencernaan, juga menyebabkan pendarahan di berbagai organ, termasuk di bawah kulit dan saluran pencernaan. Nah, untuk morfologinya sendiri yaitu bakteri ini berbentuk Coccobacillus bipolar, yang mana dapat muncul dalam bentuk bulat ataupun juga oval, dengan ukuran umumnya dengan panjang sekitar 0,3 sampai 1 mikrometer dan juga lebar 0,5 sampai 1 mikrometer. Kemudian jenisnya yaitu bakteri gram negatif, non-motil, maksudnya tidak memiliki kemampuan untuk bergerak secara aktif, kemudian tidak berspora, tampak merah setelah diwarnai dengan pewarnaan gram. Ini diakibatkan dari dinding sel yang memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis dan dilapisi oleh membran luar yang mengandung lipopolisakarida. Kemudian pewarnaan yang bisa dilakukan diantaranya blood agar, nutrien agar, dan juga yang lainnya. Namun, meskipun bakteri ini gram negatif, tetapi tidak dapat memfermentasi laktosa, sehingga tidak dapat tumbuh di lingkungan dengan laktosa yang ada, seperti di McConkey. Kemudian, kapsulnya ini beberapa strain dapat memiliki kapsul yang membantu dalam virulensi. Untuk koloninya sendiri, dalam kultur, bakteri ini biasanya tampak kecil, tepi yang halus dan agak transparan, bersifat mukoid, atau koloni ini tampak lebih licin dan berlendir sehingga seringkali disebabkan oleh produksi kapsul atau polisakarida yang memberikan tampilan mukoid. Nah, ini bisa menunjukkan potensi virulensi yang lebih tinggi. Kemudian juga smooth atau halus. Koloni yang halus ini memiliki permukaan yang rata dan tidak berbentuk, menunjukkan pertumbuhan bakteri yang lebih sehat dan virulen. Kemudian yang terakhir dia raw atau kasar. Koloni ini memiliki permukaan yang tidak rata dan berbentuk lebih bumpy. Ini biasanya menunjukkan adanya mutasi atau kehilangan kapasitas untuk memproduksi kapsul. Kemudian untuk etiologinya, patogennya itu Pasteurella multocida adalah bakteri patogen yang menyebabkan infeksi pada berbagai hewan, termasuk sapi, yang menyebabkan septisemia epizotika ini. Kemudian untuk transmisinya, bakteri ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan hewan serta melalui udara dari hewan yang terinfeksi atau lingkungan yang terkontaminasi. Kemudian faktor risikonya, stres akibat transportasi, kepadatan tinggi dalam kandang, kondisi kebersihan yang kurang. Untuk virulensinya memiliki beberapa faktor, yaitu termasuk kapsul, endotoksin, dan kemampuan untuk bertahan hidup dalam sistem imun hewan yang memungkinkan menyebabkan penyakit yang serius. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu gejala klinis, penyebab, dan faktor predisposisi. Untuk gejala klinis diantaranya yaitu berupa suara pernapasan yang abnormal. Ini terjadi karena ngorok atau suara mendengkur saat bernapas. Kemudian nasal discharge atau napas cepat yang terengah-engah, sesak, kemudian batuk, baik itu kering maupun juga berdahak, serta demam karena peningkatan suhu tubuh, kemudian leleran hidung yang berlebih, penurunan nafsu makan karena kelemahan dan lesu,
itu mengakibatkan terjadinya anoreksia atau penurunan berat badan yang signifikan. Kemudian untuk penyebabnya yaitu dari bakteri yang menginfeksi melalui kontak dengan makanan, minuman, atau alat yang terkontaminasi, serta melalui udara yang tercemar oleh ludah dan kotoran hewan yang terinfeksi. Kemudian terdapat faktor predisposisi. Untuk perbedaan dari penyebab dan faktor predisposisi ini, yang mana faktor penyebab ini itu berupa hal yang langsung terlibat dalam proses patogenetik penyakit. Sedangkan untuk faktor predisposisi ini merujuk pada kondisi atau karakteristik yang meningkatkan kemungkinan seseorang atau si hewan ini mengembangkan penyakitnya, tetapi tidak secara langsung menyebabkan penyakit tersebut. Faktor ini dapat membuat individu lebih rentan terhadap faktor penyebab, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan penyakit itu sendiri. Yang mana faktor predisposisi ini terdiri dari stres yang menyebabkan imun hewan menurun, kemudian nutrisi yang buruk, karena pakan yang tidak memadai atau berkualitas rendah yang dapat mengurangi daya tahan tubuh. Kemudian kondisi kesehatan sebelumnya, apakah si hewan tersebut mempunyai track record penyakit tertentu yang mengakibatkan infeksi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian sanitasi yang buruk. Sanitasi yang buruk ini dapat berupa misalnya ventilasi yang tidak memadai, juga berkontribusi pada penyebaran infeksi. Kemudian untuk yang ketiga yaitu cara penularan dan bentuk infeksinya. Untuk cara penularannya, di mana kontak hewan terinfeksi seperti sapi yang sehat dapat tertular melalui kontak langsung dengan sapi yang sudah terinfeksi. Kemudian terdapat inhalasi, di mana ini menyebar melalui udara, terutama dalam kondisi yang padat atau stres. Kemudian droplet dari hewan yang terinfeksi ini dapat terhirup oleh sapi lain, sehingga dapat menginfeksi sapi lain. Kemudian faktor lingkungan, di mana bakteri Pasteurella ini dapat mencemari lingkungan, termasuk dari pakan dan juga air minum, melalui kotoran dan ludah yang terinfeksi. Kemudian juga terdapat faktor predisposisi yang meningkatkan risiko infeksi dari penularan bakteri tersebut. Kemudian terdapat juga bentuk infeksi dari penyakit ini. Terdapat 3, yaitu yang pertama bentuk busung, yang mana ini pembengkakan yang terjadi di daerah kepala dan leher akibat infeksi dari saluran pernapasan. Terdapat penumpukan cairan di jaringan tubuh. Kemudian untuk bentuk busung atau edema sendiri ini berjalan 3-7 hari setelah munculnya gejala. Kemudian yang kedua yaitu bentuk pektoral, yang mana ini pembengkakan atau infeksi yang terjadi di daerah dada dan saluran pernapasan, yang mana bentuk ini berjalan 1-3 minggu. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk intestinal atau saluran pencernaan. Nah, meskipun infeksi intestinal ini tidak langsung menyebabkan sakit ngorok, gejala dari gastrointestinal ini apabila parah dapat mempengaruhi kesehatan keseluruhan dari sapi, termasuk juga sistem pernapasan. Bentuk dari intestinal ini berjalan dari 1-2 hari. Kemudian topik pembahasan yang keempat yaitu patologi anatominya. Yang pertama yaitu bentuk busung atau edema. Ini terdapat edema yang berwarna bening, putih, kekuningan, dan kadang-kadang berwarna kemerahan pada daerah kepala, leher, dada, dan juga perut. Kemudian terdapat di daerah paring, epiglotis, dan juga pita suara. Lidahnya membengkak berwarna coklat kemerahan ataupun juga kebiruan. Terdapat selaput lendir saluran pernapasan yang bengkak dan terkadang disertai benang-benang atau fibrin. Kelenjar limfe retropharyngealis dan cervicalisnya itu membesar, dan rongga perut itu terkadang dipenuhi dengan cairan odema. Kemudian yang kedua yaitu bentuk pektoral, di mana pembuluh darah kapilernya terjadi kongesti. Lalu pada pleura tampak peradangan dan perdarahan petike. Petike itu merupakan terdapat bintik-bintik ungu kecoklatan. Itu bisa disebabkan karena perdarahan di bawah jaringan kulit. Kemudian rongga dada ini tampak selaput fibrin, terdapat cairan busung dalam rongga dada, serta hidroperikardium. Kemudian terdapat peradangan pada paru-parunya, terdapat massa fibrin, tampak berwarna merah gelap, dan bisa juga rapuh. Kemudian juga terjadi peradangan pada bagian bronkusnya. Kemudian yang terakhir bentuk intestinal. Terdapat cairan berwarna kelabu kekuningan atau kemerahan yang bercampur dengan darah. Abu masum, usus halus, usus besar, khususnya pada bagian kolon ini mengalami peradangan yang akut. Kemudian isi pada rumen ususnya itu kering, dan juga radang saluran pernapasan. Berikut merupakan gambar dari patologi anatomi dari sapi yang terkena septisemia epizotika, di mana itu sapinya sudah dipotong, pada bagian toraksnya sudah terbuka, bisa dilihat itu organnya. Lalu topik yang kelima yaitu dampak
pada peternakan dan masyarakat. Di antaranya ini terdapat kerugian ekonomi karena menyebabkan kematian yang mendadak pada sapi. Ini mengakibatkan kerugian secara finansial yang signifikan bagi para peternak yang menjadikan mata pencarian sebagai pekerjaan mereka. Kemudian juga produktivitasnya menurun. Ini karena infeksi ini berdampak pada ketersediaan daging, juga mempengaruhi pasokan, biaya perawatan meningkat. Ini karena juga peternak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan pengobatan ataupun vaksinasi, serta penanganan hewan yang terinfeksi. Kemudian keamanan pangan yang menurun karena produksi daging dan susu yang turun, ini dapat berdampak pada ketahanan pangan di daerah tersebut. Kemudian yang terakhir itu menyebarnya wabah, yang mana infeksi ini dapat menyebar dengan cepat dalam populasi hewan. Lalu pencegahan dan juga pengendaliannya, yang mana bisa dapat dilakukan dengan vaksinasi, dengan melakukan vaksinasi secara rutin, setidaknya setahun sekali menggunakan vaksin oil adjuvan untuk meningkatkan kekebalan sapi terhadap infeksi. Kemudian juga bisa dilakukan pemberian antibiotika, diantaranya streptomycin, terramycin, dan juga chloramphenicol. Kemudian manajemen kesehatan, yang mana kita dapat memastikan kebersihan kandang dan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah yang baik, terutama di sekitar kandang. Kemudian pemberian nutrisi yang baik, juga pengurangan stres, yang mana kita dapat memberikan lingkungan yang nyaman dan manajemen yang baik, sesuai dengan prinsip kaidah dari animal welfare. Kemudian untuk pengendalian yang bisa dilakukan, isolasi ternak yang terinfeksi. Juga dapat dilakukan pengobatan dengan memberikan antibiotik, lalu desinfeksi. Kita dapat melakukan pembersihan dan pembunuhan kuman atau patogen yang ada pada sapi dan lingkungan sekitarnya untuk mencegah penyebaran penyakit. Kemudian dapat dilakukan juga pelaporan dan pemantauan yang rutin terhadap kesehatan hewan di peternakan untuk kita dapat mendeteksi dini tanda-tanda infeksi itu dapat terjadi. Juga melaporkan kasus infeksi ini ke instansi terkait untuk mendapatkan bantuan dan tindakan yang lebih lanjut. Kemudian yang terakhir juga dapat dilakukan edukasi oleh peternak dengan memberikan pendidikan kepada peternak mengenai tanda-tanda penyakit, pencegahan, dan praktik manajemen yang baik. Sekian video penugasan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om.